Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan kalian boleh mempersiapkan buku catatan masing-masing atau buku referensi yang bisa kalian gunakan. Nah, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini macamnya ada dua, pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, kita bahas yang pertama. Pertumbuhan penduduk alami itu biasanya hasil dari penjumlahan angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kalau yang kedua pertumbuhan penduduk total. Nah, kalau pertumbuhan penduduk total biasanya kita hitung dulu jumlah selisih antara kelahiran dan kematian ditambah dengan selisih angka imigrasi dan emigrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktornya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada dua, itu faktor demografi dan non-demografi. Kalau kalian bingung apa sih itu demografi? Nah, demografi maksudnya adalah kependudukan. Nah, berarti di sini faktor demografi itu adalah faktor yang berkaitan dengan kependudukan, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Kalian tahu apa itu migrasi? Nah, migrasi ini maksudnya perpindahan penduduk. Nah, lalu kita masuk ke faktor yang kedua, itu non-demografi. Nah, faktor non-demografi biasanya disebut juga sebagai faktor eksternal dari kependudukan, biasanya kesehatan dan pendidikan. Ya, selanjutnya kita masuk ke penggolongan dari pertumbuhan penduduk. Nah, penggolongan di sini itu ada tiga, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau yang rendah biasanya presentasenya itu kurang dari 1%. Nah, kalau yang sedang itu 1% hingga 2%. Lalu kalau yang tinggi ya lebih dari 2%. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini kelahiran, natalitas atau fertilitas. Ya, kita bahas dulu kelahiran. Nah, faktor pendukung kelahiran disebut juga pronatalitas. Yang pertama, menikah usia muda. Biasanya orang-orang di desa itu banyak yang menikah di usia dini. Nah, yang kedua, adanya harapan yang tinggi kepada anak. Nah, biasanya orang zaman dulu itu punya prinsip kalau anaknya banyak, banyak rezeki. Nah, yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak laki-laki. Biasanya orang cenderung ingin memiliki anak laki-laki. Nah, apabila di keluarganya belum memiliki anak laki-laki, biasanya mereka akan terus mengharapkan kelahiran anak laki-laki. Nah, lalu kita bahas faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Nah, apa saja? Yang pertama, pelaksanaan KB. KB ini adalah program keluarga berencana. Jadi, setiap keluarga dianjurkan hanya memiliki 2 orang anak. Yang kedua, menunda usia menikah. Biasanya masyarakat di perkotaan, wanitanya ini sibuk mengejar karir, jadi mereka menunda usia untuk menikah. Nah, yang ketiga, adanya undang-undang pernikahan. Pemerintah memiliki aturan bagi mereka yang akan menikah. Untuk laki-laki itu usianya minimal 19 tahun dan untuk perempuan itu 16 tahun. Nah, yang keempat, adanya anggapan anak menjadi beban. Nah, di masa modern sekarang ini banyak orang tua yang memilih tidak memiliki anak karena kesulitan ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang natalitas, kita lanjutkan ke mortalitas atau kematian. Nah, pertama, penggolongan dari kematian atau mortalitas itu juga ada 3. Yang pertama, rendah. Itu rendah dikatakan rendah bila kalau sedang 10 sampai 20. Nah, kalau tinggi lebih dari 20. Nah, lalu faktor pendukung kematian atau promortalitas. Yang pertama, kurangnya kesadaran menjaga kesehatan. Ya, biasanya kalau orang yang
Yang pertama, kurangnya kesadaran menjaga kesehatan. Biasanya orang yang tidak menjaga kesehatannya dengan baik biasanya berumur pendek atau tidak berumur panjang. Nah, yang kedua, gizinya rendah ya. Kalau orang yang gizinya rendah otomatis kualitas kesehatannya juga rendah. Yang ketiga, fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, fasilitas kesehatannya itu minim. Jadi banyak penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Lalu yang keempat, ada bencana alam, peperangan ya. Bencana alam, peperangan, musibah seperti pada masa pandemi seperti ini kan banyak orang-orang yang meninggal. Lalu yang terakhir ada faktor penghambat kematian atau anti mortalitas. Nah, anti mortalitas itu yang pertama, fasilitas kesehatan modern. Kalau fasilitas kesehatannya sudah modern, sudah lengkap, otomatis banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Yang kedua, gizi yang terjamin. Orang yang punya gizi baik, gizinya berkualitas, itu akan kesehatannya cenderung stabil. Lalu yang ketiga, keadaan negara yang damai. Kalau tidak ada pandemi seperti sekarang, otomatis angka kematiannya juga tidak tinggi. Ya, untuk kesempatan kali ini sampai sini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat untuk belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.